Halo, kali ini kita akan belajar materi teks cerita pendek, materi Bahasa Indonesia bab 3 kelas 11 SMA SMK, kurikulum Merdeka. Sebelum kita membahas materinya lebih lanjut, ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Mengapa kita perlu belajar teks cerita pendek dan apa sih manfaat mempelajari dari teks cerita pendek atau cerpen? Yuk simak dengan baik. Pertama, kita mau mengenal teks cerita pendek, pengertian dari cerpen. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Nah, cerita pendek atau cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Maksudnya, isi cerpen bukanlah kejadian nyata, melainkan hanya karangan atau imajinasi penulisnya. Tujuan dari materi teks cerpen ini yaitu untuk mengungkapkan perasaan si penulis dalam menuangkan imajinasi atau khayalan pada sebuah cerita dan juga dapat menghibur para pembaca sehingga si pembaca dapat memperoleh hiburan atau mendapatkan teguran atau juga sebuah nasihat dari sebuah cerpen. Untuk bisa mengetahui perbedaan cerpen dan novel, kita bahas perbedaan cerpen dengan novel kali ini yaitu ada pada dari jumlah kata-katanya. Cerita di dalam cerpen cenderung lebih padat dan biasanya tidak memiliki banyak tokoh. Rata-rata jumlah kata dalam cerpen yaitu maksimal hanya sampai 10.000 kata. Lain halnya dengan novel yang jauh lebih panjang. Jumlah kata pada novel bisa mencapai 35.000 kata. Cerita pada novel juga punya alur dan plot yang lebih kompleks. Latar belakang para tokohnya pun dijelaskan sejelas mungkin. Berikutnya, ciri-ciri teks cerita pendek atau cerpen ada 6. Yang pertama, ceritanya fiktif. Cerpen merupakan cerita fiktif atau tidak nyata yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Yang kedua, jumlah katanya sedikit. Cerpen umumnya hanya terdiri dari beberapa ribu kata atau beberapa halaman. Jumlah kata cerpen biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, keterbatasan tokoh atau karakter. Karena panjangnya yang terbatas, cerpen tidak memiliki banyak tokoh atau karakter. Biasanya, cerpen terdiri dari karakter utama dan 1 atau 2 karakter pendukung saja. 4. Plot yang singkat. Cerpen memiliki plot yang singkat dan hanya fokus pada satu aspek cerita saja. Hal inilah yang membuat cerpen begitu disukai, karena alur ceritanya yang ringkas, jelas, dan gak berbelit-belit. Yang kelima, gaya bahasa yang padat. Cerpen ditulis menggunakan gaya bahasa yang padat dan menggunakan kalimat efektif. Ini dilakukan untuk meminimalisir penggunaan jumlah kata agar tidak terlalu bertele-tele. Yang keenam, punya kesan mendalam. Meskipun singkat, cerpen seringkali meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca. Alasannya, karena cerpen punya gaya penulisan yang kuat, karakter yang menarik, dan tidak terlalu banyak konflik. Nah, secara umum cerpen memiliki 5 jenis fungsi, yaitu yang pertama, fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini untuk memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur pembacanya. Yang kedua, fungsi estetis, untuk memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Yang ketiga, fungsi moralitas, berfungsi memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca, sehingga pembaca mendapat pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Yang keempat, fungsi didaktif, untuk mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita. Dan yang terakhir, ada fungsi religiusitas,
mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Nah, berikutnya yaitu unsur-unsur cerpen. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Terdapat 7 unsur intrinsik cerpen, yaitu tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Yang kedua, unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur yang membentuk cerita dari luar. Terdapat 3 unsur ekstrinsik cerpen, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, kita bahas lebih dalam mengenai unsur intrinsik cerpen. Ada 7. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpen. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh sendiri merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Sedangkan penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Dalam menentukan karakter sebuah tokoh, kita bisa membaginya menjadi beberapa macam. Di antaranya tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Yang ketiga, latar. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana cerpen. Yang keempat, alur dan plot. Alur adalah rangkaian kronologi peristiwa dalam cerita pendek. Kemudian, alur dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sementara itu, plot merupakan gambaran peristiwa yang mengandung hubungan sebab akibat. Nomor 5, sudut pandang. Sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Bisa aja pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. Yang keenam, amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Yang ketujuh, gaya bahasa. Gaya bahasa cerpen berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik, umumnya dengan menggunakan majas. Nah, berikutnya, unsur ekstrinsik cerpen ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada 4 nilai. Yang pertama, nilai agama. Nilai agama adalah hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama. Nilai yang terkandung di dalam cerpen ini bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan nyata. Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang bisa dipetik dari interaksi-interaksi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen. Yang ketiga, nilai moral adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen yang berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Dan yang keempat, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat yang diceritakan di dalam cerpen. Nah, itu dia tadi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Berikutnya kita belajar mengenai struktur cerita pendek. Ada 6. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Yang kedua, orientasi. Orientasi cerpen berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Di bagian ini, kamu juga akan menentukan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang ketiga, rangkaian peristiwa. Pada bagian ini, kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Dan yang keempat, komplikasi. Komplikasi ini berisi konflik atau puncak masalah, pertentangan atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Yang kelima, resolusi. Resolusi menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Kamu juga akan mengetahui bagaimana cara pengarang mengakhiri cerita. Dan yang terakhir, koda. Koda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini juga bisa disebut simpulan cerpen.
Nah, berikut ini jenis-jenis dari cerita pendek. Yang pertama, cerpen kilat atau cerita mini. Cerpen kilat adalah cerpen yang isinya sangat pendek, yaitu hanya terdiri atas 3.300 sampai 750 kata. Yang kedua, cerpen drabble, yaitu jenis cerpen yang super singkat, lebih singkat dari cerpen kilat, yaitu hanya terdiri dari 100 kata saja. Penulisan cerpen drabble jumlah katanya sangat terbatas dan penulis harus membuat cerita semenarik dan semengesankan mungkin untuk pembaca. Yang ketiga, cerpen anekdot, yaitu cerpen yang isinya berupa cerita komedi, lucu, dan menggelikan. Yang keempat, cerpen fabel, yaitu menggunakan hewan sebagai tokohnya. Yang kelima, cerpen panjang, yaitu cerpen yang terdiri dari 5.000 sampai 10.000 kata. Jenis cerpen ini biasanya akan menyampaikan plot cerita yang jauh lebih panjang dengan alur yang santai. Nah, berikutnya kaidah kebahasaan cerita pendek. Yang pertama, mengandung kalimat bermakna lampau, seperti pada suatu senja, beberapa tahun lalu, beberapa tahun silam, dan sebagainya. Yang kedua, menyatakan urutan waktu dengan konjungsi kronologis, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, sebelum, lalu, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja atau verba yang mengandung tindakan, seperti memotong, memotret, memakai, memasak, serta kata kerja yang berhubungan dengan perasaan seperti merindukan, mengasihi, atau menyakiti. Dan yang keempat, menggunakan kalimat tak langsung, seperti menanyakan, mengungkapkan, mengatakan bahwa, serta kalimat langsung berupa percakapan antar tokoh dengan tanda kutip. Nah, berikut ini ada contoh teks cerita pendek berjudul Suatu Sisi Dalam Hidupmu oleh Andriana. Silakan bisa dicermati, ada bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, itu dia materi teks cerita pendek, semoga bisa bermanfaat.